Oke teman-teman, saya salah satu driver ojol yang ada di Makassar. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share di YouTube channel Peduli Duafa. Terima kasih. See you. Awalnya gimana Mbak ceritanya tentang Atta? Awalnya toh kan dia usia 1 bulan itu dia batuk-batuk terus 1 bulan. Saya bawa ke dokter umum, dikasih obat, nggak apa-apa. Besoknya bulan berikutnya batuk lagi, saya bawa ke dokter umum itu lagi toh sehat. Nah pas sudah sembuh maksudnya, pas bulan ketiga itu saya bawa ke dokter umum lagi. Saya pikir kan lebih murah daripada di dokter spesialis anak toh. Pas bulan ketiga itu alhamdulillahnya Allah kasih jalan toh dokter umumnya itu tutup. Saya ke dokter spesialis anak, akhirnya belok ke situ. Pas dia dengar pernafasannya toh bunyi jantungnya itu, terus dia langsung bilang, "Bu, anak tak bocor." Itu klinisnya belum jantung bocor, klinisnya belum begitu kelihatan, cuma keluhannya batuk-batuk saja toh. Terus saya dikasih surat rujukan ke Wahidin, Rumah Sakit Wahidin. Besoknya saya ke Rumah Sakit Wahidin. Itu Atta belum ada BPJS. Jadi saya USG jantungnya itu di Wahidin. Bulan berapa? Ini kan kalau penyakit jantung kan ada 200 macam begitu. Ini termasuk yang kompleks, komplikasi. Bukan hanya bocor jantung, tapi ada penyempitan di pembuluh darah ke paru. Sama kelainan katup, entah katup apa itu. Jadi ini operasinya nanti juga enggak hanya sekali. Operasi pertama Memang kalau operasi nggak bisa di Makassar kah? enggak bisa. Itu anunya apa? Kendalanya di Makassar apa memang? Kan itu di Makassar ya cuma ada satu dokter spesialis jantung rujukan anak yang sudah senior, namanya Dr. Julius Patamang. Itu yang saya konsulkan setiap bulan toh. Beliau bilang kalau cuma hanya bocor, beliau bisa operasi penutupan lewat balon. Itu yang dioperasi pahanya lewat pembuluh darah, nanti disemprot kayak alat begitu. Alatnya nanti akan seperti payung, jadi pas di jantungnya itu dia akan membuka begitu, jadi bocornya tertutup. Nah anak saya kan nggak bisa, ya ada bocornya, ya ada penyempitan pembuluh darah ke paru. Kalau di Wahidin nggak bisa operasi besar kayak di Jakarta karena mungkin kendala dokter bedah, terus sama dokter-dokternya belum lengkap atau alatnya saya nggak tahu. Yang pasti rujukannya ada 2 pilihan, RSCM sama Harapan Kita. Terus di eko, di USG jantung. Nah sebelum di USG jantung itu kan harus daftar dulu ya, karena saya pakai umum itu daftar. Terus cek darah lengkap, laboratorium sama ronsen, katanya untuk diagnosa pembanding. Terus baru di eko, di USG jantung. Ini hasilnya. Ini tanggalnya. Kalau kasus anak tak yang seperti itu kan otomatis nggak mungkin kita yang menanggung sendiri. Itu katanya ada bantuan dari pemerintah. Saya disuruh ke dinas sosial, sudah tuh saya ke sana. Dinas sosial yang ada di dinas sosial provinsi, saya sudah ke sana naik dengan bapaknya kerja. Di sana ditolak, katanya tidak ada Bu bantuan yang seperti itu. Adanya bantuan untuk bencana, anak terlantar, sama orang yang orang yang tidak punya tempat tinggal. Di Jakarta berapa lama
Saya namanya belum pernah ke Jakarta ya Mas ya. Saya pikir cuma 5 hari ketemu dokter, konsulnya cuma 3 kali pertemuan itu yang dalam angan saya. Ternyata di sana enggak. Saya itu dari sana berangkat hari Minggu, terus hari Senin itu namanya rumah sakit besar ya. 1 hari ke sana itu buat daftar saja karena polinya itu di depan dikumpulin semua orang buat daftar. Saya baru pertama kali itu 1 hari buat daftar ke depannya saja. Terus bisa ketemu dokternya itu hari Rabu. Waktu ke sana Mbak sendiri atau dengan suami? Dengan suami. Karena Jadi saya habis berapa itu Mbak biaya? Saya biaya rapid kemarin kan masih mahal tuh. Masih 1 bulanan yang lalu kan harga rapid testnya 385 per orang. Jadi 3 orang kan sudah 1 juta lebih ya. Terus tiketnya saya dapat harga 800. Itu tiketnya saja kemarin hampir 2 juta. Sama rapid testnya itu 1 juta lebih. Itu ke sana. Terus baru di sana kan di rumah singgah itu juga bayar per harinya itu 50.000. Makan juga beli di sana kan mahal sekali Pak. Nasi bungkus kalau di sini bisa buat berdua ya, di sana minimal 15.000 lauk tahu. Jadi sekali makan ya 30.000 lah minimal itu makan. Kalau di RSCM rumah sakit besar kan enggak ketemu dokter spesialis jantung anak saya setiap hari. Maksudnya bisanya itu 1 minggu 1 kali, hari Jumat sama hari Rabu. Jadi harus nunggu selama 3 minggu di sana itu. Terus sama dokternya kan anak saya ini disuruh nunggu usia 1 tahun lebih dulu sama berat badannya 10 kilo. Sekarang beratnya berapa Mbak? 7,5. Jadi untuk antisipasi mencapai itu apa Mbak solusinya? Ya, Kan sekarang belum 10. Jadi solusinya apa untuk mengarah ke 10 kilo? Ya saya kasih makan, ini kan sudah MPASI saya kasih makan ya. Kemarin itu naik kan awalnya saya berangkat ke Jakarta 7,1. Terus saya balik ke sini sudah 7,5. Kita itu sebenarnya lebih bagus harapan kita ya. Cuma kalau harapan kita itu sudah banyak yang antri. Yang kasusnya sebelum anak saya itu bisanya dapat jadwal itu 1 sampai 2 tahun. Kalau di RSCM katanya tapi saya itu ada pas di sana itu juga kalau misalkan sudah urgent sekali, dia itu sering sesak terus sampai mau gagal nafas ya istilahnya, itu langsung operasinya begitu. Jadi meskipun di RSCM cepat tapi dia mengutamakan yang sudah urgent sekali. Anak saya kan disuruh berat badan 10 kilo sama usia 1 tahun untuk meminimalisir resiko karena operasi besar Pak itu buka jantung. Bisa diperbaiki fisiknya. Beda kalau anaknya sudah nafasnya sudah klinisnya sudah begitu. Ada itu juga dokter bilang, Bu, beli tabung oksigen siapa tahu kalau ada serangan sesak nafas yang berat mengarah ke gagal nafas, disuruh pakai oksigen. Itu pakai umum, daftar itu nggak tahu berapa, pokok totalnya itu sekitar 10 jutaan. Jadi dia harus daftar ke depan dulu supaya dapat kartu umum itu, terus disuruh kan konsul dulu tuh ke dokternya bisa USG jantungnya kalau sudah langsung sama cek darah. Terus anak saya dicek darah, biayanya berapa ya kalau di darah lengkap itu pakai umum kemarin 500.000 atau berapa itu. Terus di ronsen juga, habis di ronsen terus baru di USG jantung itu sekitaran 5 atau sampai 6 juta begitu totalnya. Baru kan saya ada BPJS tuh sebelum ada ATA ini, pas saya menikah dulu udah urus BPJS. Nah terus nggak pernah saya iuri, nggak pernah saya bayar terus saya buatkan ATA ini. Nah pas dibuatkan ATA kan otomatis kakaknya juga terhitung. Saya ke kantor BPJS itu, nah tunggakannya dari saya pertama buat itu, saya menunggak pertama itu sampai ada anak saya, sampai ATA itu totalnya sampai 5 juta. Karena sudah berapa tahun itu dari saya menikah, saya ada anak elang itu, terus ada ATA itu baru saya urus BPJS-nya habis 5 jutaan.
Terus pas berangkat ke Jakarta itu juga biaya rapid test, biaya tiket, biaya di sana itu Grabnya, terus di sana di rumah singgah itu bayarnya itu 50.000 per hari. Terus biaya makan, biaya hidup di sana, beli air minum. Tahu ada kelainan jantung, malah tahunya itu pas dia sudah, kan umurnya 7 tahun tuh. Dia itu sudah ada cairan di otaknya. Jadi sebelum dioperasi jantungnya di Jakarta di RSCM itu dibuka tulang tengkorak kepalanya, diambil cairan yang ada di otaknya itu dulu. Jadi kalau kasus dengan anak saya seperti itu, kalau enggak segera ditangani nanti merembetnya kemana-mana. Pas dia usia 3 bulan yang dirujuk ke Wahidin itu, terus periksa ke Wahidin itu sekitar 5 jutaan. Habis itu terus kontrol ke Wahidin. Sejak ada COVID ini, daripada anak saya kenapa-kenapa, terus saya memilih umum itu sama ke Pak Dr. Julius Patamang, tapi beliau kan buka umum di Katrina But itu kan pakai umum, nggak bisa pakai BPJS. Nah itu sudah berapa bulan saya kontrol di situ. Satu kali pertemuan itu 200.000 konsulnya, terus obatnya nanti nebus sendiri. Kalau obat pengencer darahnya buat 1 bulan itu kan puyer ya, biasanya habis 100.000. Jadi 300.000 sekali berangkat. Nah, Grabnya kalau dari Laikang ke kota kan sekitar 70-an tuh, 2 kali kan jadi 150. Jadi kalau periksakan anak saya minimal 200 konsulnya, 100.000 obatnya, 150 Grab. Jantungnya kan ada bocornya, terus ada penyempitan darah pembuluh ke paru. Kalau jantung bocor kan otomatis darah yang ada di dalam tubuh itu bercampur, dia oksigen sama karbon dioksidannya jadi satu. Jadi darah itu enggak seperti biasa. Kalau darah kan merah tuh, dia itu bercampur jadi warnanya hitam sama pekat gitu. Dikasih obat propanolol ini encer supaya dia enggak sampai apa ya, kata dokter, enggak sampai kental sekali. Assalamualaikum. Mbak, ini ada titipan dari Real Action Bandung 500.000. Bisa kita hitung dulu isinya, Mbak? 500, Mbak Di. Mbak, ini ada titipan dari VPPD Harapan 500.000. Bisa kita hitung dulu isinya? 500, Mbak Di. Peduli Duafa, mantap. Peduli Duafa